Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di tema yang utama untuk memanfaatkan bulan Ramadan, yaitu tema apa yang kita inginkan di bulan Ramadan. Pada bagian sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang tanda-tanda baiknya hati seseorang, ya. Yang mana pertanyaannya adalah bagaimana kita supaya bisa sampai dan bisa merealisasikan agar kita mempunyai hati yang termasuk dalam tanda-tanda yang baik. Sebetulnya sarana-sarana untuk bisa sampai kepada atau menjadikan hati kita baik itu sudah bukan hal yang asing bagi kita semuanya, bahkan kita sudah menjalankannya kebanyakan dari sarana-sarana tersebut. Namun bagaimana yang paling penting adalah kita berinteraksi dengan sarana-sarana tersebut. Bagaimana kita betul-betul menjadikan sarana-sarana tersebut mampu untuk mencapai kepada tujuan yang kita inginkan, ya, untuk kita bisa terapkan di bulan Ramadan ini. Dan sudah kita jelaskan juga pembagian daripada sarana-sarana yang bisa menghantarkan untuk menjadikan kita lebih baik, hati kita lebih baik. Yang pertama adalah bagian yang dengannya seorang hamba bisa menjadi baik dilihat dari sisi bagaimana dia memperbaiki interaksinya dia dengan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah bagian bagaimana seseorang atau seorang hamba memperbaiki dirinya, ya, hubungannya dengan manusia yang lainnya. Kita memulai dari pembagian yang pertama, ya, hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba untuk bisa memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, agar dia menjadikan hatinya adalah termasuk hati yang baik dan bisa memperbaiki hatinya, ya. Kemudian juga menjadikan hatinya lebih hidup ataupun menghidupkan hatinya, karena hati itu ada yang mati, ya, ada yang lalai yang perlu dengan teguran, dan ada yang sudah hidup dan perlu ditingkatkan. Saran yang paling pertama, ya, dari bagian yang pertama ini di dalam memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sarana berpuasa. Puasa merupakan amal ibadah yang sangat agung, ya, rukun Islam yang keempat dari rukun-rukun Islam yang mulia dan mampu untuk bisa menghambat ataupun mengekang hawa nafsu kita, ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya nafsu merupakan salah satu tantangan yang terbesar di dalam menjalankan ibadah secara umum, ya. Karena hawa nafsu selalu saja mengajak kita, membawa kita kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang keji, ya. Sehingga itu menjadi tantangan yang terbesar untuk di dalam melaksanakan ketaatan dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara sarana supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita adalah dengan menjalankan puasa yang kita kerjakan di bulan puasa Ramadan, ya, selama sebulan penuh kurang lebih, ataupun puasa-puasa sunnah di luar suci bulan Ramadan yang begitu banyak sekali. Jadi ketika seseorang belum mampu, ya, untuk mengekang hawa nafsunya, mengendalikan dirinya, hawa nafsunya selalu mengajak kepada keburukan, maka kuncinya adalah dia menjalankan puasa. Ya, mungkin yang dia belum mampu untuk menjauhi dari perbuatan keji, maka berusaha mencoba untuk menjalankan puasa, baik itu yang sunnah, ya, di luar bulan suci Ramadan, ada Senin Kamis, ada puasa Bid, ada puasa Muharram, ada puasa di bulan Syawal, ya, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Apalagi puasa di bulan Ramadan yang merupakan sebuah kewajiban, ya, yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Jadi bahwasanya puasa Ramadan adalah sarana yang sangat bagus untuk mengekang hawa nafsu kita. Dan kita ketahui puasa di bulan Ramadan
adalah puasa yang mempunyai keutamaan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu di antara positifnya adalah akan diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang lalu. Nah, kemudian bagaimana ketika kita sudah berada di bulan puasa yang kita sedang menjalankan puasa, agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka hendaklah kita memanfaatkan sarana ini agar kita jadikan kebanyakan daripada waktu kita di siang hari jangan untuk tidur, ya. Kemudian selanjutnya adalah agar pada saat kita berpuasa ini jangan dijadikan sarana untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita dengan mengisi banyak dari makan-makan dan minuman pada saat berbuka. Ya mungkin pada saat berpuasa kita bisa mengendalikan, tapi pada saat berbuka, setelah sudah berbuka, kita akan kembali lagi ya kepada keadaan yang dimana kita tidak bisa lagi mengendalikan makan dan minum karena makanan sudah masuk, minum sudah masuk. Makanya untuk mengantisipasi daripada ketidakmampuan kita dalam mengendalikan hawa nafsu kita, maka kurangi makan dan minumnya. Kita makan dan minum hanya sebatas sesuai dengan kemampuan kita, kecukupan kita. Jangan melebihi batas. Karena tidak ada gunanya ketika kita di siang hari mengendalikan hawa nafsu kita dengan tidak makan dan minum, kemudian pada saat berbuka kita seolah-olah ya balas dendam, seolah kita tidak pernah mendapatkan makanan seharian, sebulanan, ya. Karena tujuannya adalah untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi bahwasanya keadaan kita berpuasa di bulan suci Ramadan merupakan sarana pembelajaran, ya, penggemblengan agar kita mampu melatih diri. Sehingga harapannya ketika kita berada di bulan suci Ramadan, kita lebih siap lagi ketika kita memiliki banyak makanan untuk bisa mengatur makanan dan minuman kita. Al-Imam Al-Halimi mengatakan ya, wa kullu ta'amin halal fala yanbaghi li ahadin ay yakula minhu ma yuthqil badanahu. Setiap makanan yang halal yang kita miliki, maka sepantasnya bagi kita ya atau bagi siapapun ya untuk tidak memakan makanan yang bisa memberatkan badannya, tubuhnya. Sehingga dengan banyak makannya dia, minumnya dia akan berdampak kepada ya mudahnya tidur ya. Cepat tidur, mudah tidur, kemudian akan memperberat dia, ya, menyusahkan dia di dalam melaksanakan ibadah. Oleh karena itu sepantasnya adalah dia harus makan sesuai dengan porsinya. Dan menjadikan tujuan yang paling utama dari makan tersebut adalah untuk bisa menguatkan saja di dalam beribadah. Dan menguatkan di dalam ibadah dan menyibukkan di dalam ibadah, bukan tujuan melampiaskan hawa nafsu karena seharian tidak makan, ya. Kemudian juga di dalam menyikapi puasa di bulan Ramadan ketika kita sedang menjalankannya adalah untuk mengurangi atau mempersedikit dari banyak bicara dan ketawa semaksimal mungkin, semampu mungkin, ya. Dan jadikanlah syiar bagi kita adalah untuk bisa menjaga lisan-lisan kita, dan itulah yang diarahkan oleh Rasulullah SAW ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, amsik alaika lisanak, ya, atau dalam riwayat yang lain jagalah kuffa alaika hadza, ya, yang artinya adalah jagalah lisan kamu, jagalah mulut kamu, ya, karena akan mengurangi nilai daripada pahala kita ketika kita gunakan lisan kita pada saat berpuasa untuk sesuatu hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, yang bisa mengurangi pahala kita, apakah kelalaian, apakah ghibah, apakah menyakiti orang lain, ya, yang bisa membahayakan ya kepribadian kita dan kepribadian orang lain. Kemudian yang kedua, saran di antara yang bisa memperbaiki hubungan kita dan interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hati kita baik sesuai dengan tanda-tandanya adalah hendaklah seseorang mempunyai ketergantungan diri kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan al-masajid, yang dinamakan dengan masjid-masjid.
Sebagaimana kita ketahui bahwasanya masjid mempunyai peranan yang sangat agung, yang sangat bagus, yang sangat mulia. Ya, sampai-sampai bangunan yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah pada saat beliau pertama kali hijrah ke kota Madinah, ya, adalah masjid ketika beliau sampai pertama kali di wilayah Kuba. Makanya dinamakan dengan Masjid Kuba. Ini menunjukkan bahwasanya masjid mempunyai sarana yang sangat agung, yang paling utama di dalam menjadikan hati kita baik. Ya, karena masjid adalah sebaik-baik tempat yang mulia di dunia ini, dan sebaik-baik dan seburuk-buruk tempat yang paling buruk adalah pasar. Ya, sehingga masjid adalah salah satu sarana yang sangat menjadikan hati kita menjadi baik, hati kita menjadi tenang. Ya, karena masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang dari situlah akan memberikan cahaya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ard. Ya, Allah memberikan Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Kemudian dalam ayat potongan berikutnya, yahdillahu linurihi may yasha'u. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengatur segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada orang yang dekat dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu di antara imannya seseorang, tanda baiknya seseorang adalah orang yang dekat dengan masjid, yang mempunyai ketergantungan dengan masjid. Ya. Adapun yang jauh dengan masjid, bagaimana mau mendapatkan cahaya dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikuatkan di dalam firman yang lain, ya, bahwasanya cahaya Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 36, fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Cahaya itu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala supaya dilantunkan, ya, dimuliakan, menyebut nama-namanya, kemudian bertasbih kepadanya, ya, setiap pagi dan petang. Jadi jelas bahwasanya untuk mendapatkan cahaya maka harus mendekati, ya, menjadikan masjid sebagai sarana untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu sarana yang bisa menjadikan hati lebih tenang, ya, memudahkan seorang untuk melakukan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun bukan satu-satunya juga masjid sebagai sarana, ya, di dalam beribadah, bisa juga beribadah di luar masjid. Namun masjid adalah sebaik-baik tempat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Dan salah satu keutamaan, ya, bagi seseorang yang sering berangkat ke masjid ataupun menggantungkan dirinya ke masjid adalah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang terkait dengan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa seseorang yang sering berangkat ke masjid, ya, di mana Rasulullah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataaya wa yarfa bihi darajat. Maukah aku beritahu kepada kalian, ya, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat-derajat kalian. Kemudian para sahabat berkata, tentu ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu dalam keadaan kondisi yang tidak sesuai dengan hati kita. Misalnya ketika kondisi panas sekali, dingin, sehingga kita malas untuk menyentuhnya, ya. Maka pada saat kondisi seperti ini, kita dianjurkan untuk menyempurnakannya sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kedua adalah memperbanyak langkah-langkah kita ke masjid. Nih, ini salah satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwasanya ketika kita memperbanyak berangkat ke masjid, maka kita akan diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu pertanda bahwasanya keutamaan masjid itu sendiri. Kemudian wantidhirus shalah ba'da shalah, menunggu salat, ya, setelah kita melaksanakan salat, kita menunggu salat yang lain. Fadzalikumur ribat, itulah satu bagian daripada ribat. Ribat artinya mempunyai definisi seperti orang mujahid yang berjaga-jaga di sebuah perbatasan, ya, negara-negara kaum muslimin. Begitu pula salah satu di antara peranan masjid adalah sebagaimana kita ketahui, hati seorang mukmin, ya, terkadang tidak stabil, ya, gampang galau, gampang berubah-berubah dari
keadaan yang awalnya mungkin taat kepada Allah, kemudian tiba-tiba sedikit futur, sedikit lemah, malas, ya, bahkan mungkin wal'iyadzubillah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu kunci dan utama solusi untuk menghadapi hati yang galau seperti ini adalah dengan cara meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala hawa nafsu. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya pernah mengomentari sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, isbiru wasabiru warabitu, surat Al-Imran ayat 200, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian dan berjaga-jagalah di perbatasan-perbatasan kalian, ya, di wilayah-wilayah kalian. Beliau mengatakan bahwasanya di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya belum terlalu banyak peperangan, ya, yang mengharuskan mereka untuk berjaga-jaga, ya. Akan tapi bisa dilakukan dengan cara, ya, apa yang mereka lakukan adalah dengan cara supaya ganti daripada berjaga tersebut dengan menunggu sholat berikutnya setelah mereka melaksanakan sholat. Oleh karena itu, ya, sepantas bagi kita kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menyegerakan berangkat ke masjid ketika sudah mau azan, ketika sudah mau melaksanakan sholat. Jangan kita bermalas-malasan, apalagi kalau seandainya sudah azan, apalagi kalau kita pernah melaksanakan umrah ataupun kalau kita sudah melaksanakan haji atau umrah, kita kita saksikan bahwasanya bagaimana kondisi kaum muslimin yang ada di Saudi Arabia. Di samping memang peraturan yang sangat mendukung, mereka sebelum datang waktu sholat, belum waktunya azan, 15 sampai 30 menit mereka sudah berbondong-bondong berangkat ke masjid. Nah, itulah yang patut kita tiru, hal-hal yang baik yang kita saksikan dimanapun berada, maka hendaklah kita berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara berangkat ke masjid lebih awal. Jangan kita baru berangkat ke masjid ketika, ya, imam sudah mengucapkan Allahu Akbar, bahkan mungkin sudah hampir mau menyelesaikan sholat berjamaah. Waliyadzubillah. Bagaimana mana bukti yang menunjukkan cintanya kita kepada masjid? Mana yang membuktikan betapa cintanya kita kepada Allah dan Rasulullah SAW, yang Rasulullah sendiri menganjurkan supaya kita berangkat lebih awal ke masjid, ya. Dan bahkan, ya, salah satu di antara keutamaan kita berangkat di masjid kemudian kita menunggu sholat berikutnya adalah kita akan didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdits. Sungguhnya para malaikat akan mendoakan kalian selagi dia berada di dalam masjid, ya, di musala-musalanya, selama dia tidak batal. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan kasih sayangilah dia, berilah rahmat buat dia. Adapun bagi seorang perempuan, ya, kaum muslimah, untuk sebatasnya menyediakan tempat khusus ataupun ruangan khusus di rumahnya yang dia bisa jadikan untuk sholat, yang bisa dia jadikan untuk masjid sholat dia sehari-hari, dan dia berangkat ke situ untuk memfokuskan diri di dalam melaksanakan ibadah sholat agar dia bisa fokus, biar dia bisa terasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. Jadi ketika sudah azan, dia sudah dalam keadaan siap dan konsentrasi dan khusyuk di dalam menjalankan ibadah sholatnya. Ya, itu berarti jadi itu dua sarana yang bisa membantu untuk bisa memperbaiki hati kita, ya, yang terkait dengan interaksinya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, untuk saran-saran yang lain insyaallah akan dilanjutkan pada bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.